menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan hanya dengan 2 alat bukti. Nah, jadi kalau persangkaan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dilaporkan dan sudah timbul keyakinan, ya tentu di dalam objektivitas pasti ada subjektivitas juga kan. Nah, subjektivitas penyidik tentu bagaimanapun tentu ada, tetapi subjektivitas yang bagaimana, tapi didukung dengan berdasarkan alat bukti. Inilah. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik, Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan di situ ada keterangannya. Itu harus bisa tidak hanya print out dalam naskah, tapi harus bisa diakses secara langsung. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengar keterangan ahli dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan dalam 2 sidang pra-peradilan yang kami lakukan dengan termohon tetap Polda Metro Jaya, mereka sama sekali pun tidak pernah menghadirkan saksi. Ya. Nah, yang kami persoalkan di dalam permohonan pra-peradilan ini adalah kami ingin menguji sejauh mana kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dari Polda Metro Jaya dalam menetapkan Mas Roy sebagai tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya adalah berat 8 tahun penjara. Ya, saya evaluasi sedikit bahwa pada saat kami menghadirkan pembuktian saksi-saksi, ada 4 saksi yang kami hadirkan dan 4 saksi itu adalah 4 saksi yang diperiksa pada pokok perkara itu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana berupa meretas, menghacking, menghilangkan, merusak, memanipulasi data elektronik sehingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi diakses. Dan ahli juga yang kemarin kami hadirkan juga telah menerangkan ke Hakim Tunggal Pra-Peradilan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Angka-7/2014, maka dalam hal memeriksa setidaknya penetapan tersangka yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti, ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun dan itu tidak 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan tidak pernah dihadirkan juga oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua adalah alat bukti surat. Akhirnya tadi terulang kembali pada saat pemeriksaan pembuktian dari ahli termohon pada pra-peradilan pertama, Mas Roy. Ahli jadi juga tadi terjebak di dalam memberikan keterangan alat bukti surat yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Tadi kami menjebak ahli di menit-menit terakhir, apakah dokumen elektronik yang masih tersimpan rapi di akun X Dian Sandi, dan kemarin kami tunjukkan secara langsung di hadapan sidang pra-peradilan dan dilihat juga oleh Hakim Tunggal, ternyata masih bisa diakses. Apakah itu adalah alat bukti surat dokumen elektronik yang mengalami kerusakan, mengalami manipulasi, dan apakah kemudian tidak bisa lagi dinyatakan diakses? Apakah itu bisa kemudian disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik tersebut tidak pernah bisa disita? Akhirnya ahli terjebak dan mengatakan bahwa kalau itu bukan kompetensi saya. Ini kan hukum pidana, ultimum remedium. Orang disangka dan kemudian bisa didakwa dengan 8 tahun penjara. Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan. Yang dilihat orang pencurian, ya sudah dipaksa dia untuk menceritakan tentang pembunuhan. Kan tidak begitu. Karena itu saat ini kami masih menantang. Ada nggak sebenarnya saksi ya yang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan pasal 32 itu, yaitu merusak dokumen, mengurangi, menambah, mentransmisikan dengan cara mungkin mencuri, menghack dan lain sebagainya. Nggak ada sampai sekarang. Dan itu dibilang nanti azas praduga tak bersalah akan dibuktikan di pengadilan. Emang enak orang dijadikan terdakwa di pengadilan. Padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM, karena itu harus dilakukan dengan hati-hati.
tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1. Nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Coba bayangkan, lihat muka Mas Roy, pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa, yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu, dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Tadi kita sempat update juga bahwa pra peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara ini cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini.